Dr. Widya Rahayu Arni Putri. Saya sebagai perwakilan dari Nakes yang ikut mensukseskan vaksinasi massal. Dan saya juga merupakan brand ambassador dari FastLab yang ikut mensupport acara ini, juga brand ambassador dari Bidadari yang mengadakan acara talk show ini. Dan hari ini sudah hadir ada Ketua Umum dari Bidadari, Kak Cila, dan yang terhormat Pak Polstaf, Pak Dudung Abdurrahman. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah menyempatkan untuk hadir untuk mengikuti acara talk show juga. Dan the owner of FastLab Indonesia, Pak Santoso, terima kasih sudah hadir. Dan kepada Pak Erwin, silakan. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di acara ini. Ya, mungkin dari sepatah dua patah dari Ibu Ketua dari silakan. Iya, terima kasih. Kita hari ini kita bisa bergabung dengan Kostrat, terutama diterima oleh Pak Kostrat. Kita mau mendukung bersama-sama memerangi COVID-19 ini, karena kita melihat Kostrat adalah sebagai garda depan untuk memerangi virus yang sedang kita hadapi. Bersama-sama melihat bagaimana pemerintah begitu gencarnya melakukan vaksin. Kita harap Indonesia bisa segera pulih. Kira-kira di Dok, Indonesia ini di dalam situasi COVID ini seperti apa ya Dok? Ya, seperti yang kita tahu bahwa this is the second wave serangan dari pandemic COVID-19, dan untuk masyarakat kita sama-sama mengetahui bahwa COVID-19 does exist di dunia dan juga di Indonesia, dan kita ketahui case-nya it's getting worse ya, semakin case-nya semakin meningkat yang kita ketahui. Dan what to do for the next adalah untuk kita sebagai masyarakat Indonesia yang patuh, kita wajib vaksinasi. That's why kita melakukan acara charity ini, kita 20.000 vaksin massal yaitu Sinovac, kita sama-sama menggerakkan di 5 titik, dan kita harapkan masyarakat dapat kooperatif dan sadar untuk melakukan vaksin. Ya. Oke, sekarang kita mau tanya Pak Kostrat, Pak Panglima, mohon berita dari Panglima untuk mengenai bagaimana vaksin ini Kostrat harus ikut terjun memerangi virus COVID-19. Terima kasih, karena memang perintah dari Panglima TNI bahwa TNI harus berkiprah dengan membantu pemerintah daerah untuk membantu bagaimana mengatasi menurunnya COVID-19 khususnya di DKI dan umumnya di Indonesia. Dan saya sebagai Panglima Kostrat sudah lapor juga kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat tentang rencana serbuan vaksin yang akan kami lakukan di beberapa titik, ada 5 titik di wilayah sektor Satuan Kostrat. Kita ketahui bersama bahwa memang di samping pandemik juga masalah ekonomi sekarang masyarakat begitu banyak perlu kita bantu. Oleh karenanya Kostrat melakukan serbuan vaksinasi kepada masyarakat yang belum divaksin. Di samping itu juga kami dibantu oleh rekan-rekan ya, bahwa kita memberikan sembako. Di situ ada beras, ada minyak, ada gula, ada supermi. Karena situasi saat ini kan banyak juga yang tidak hanya terpapar masalah COVID-19, tapi terpapar masalah ekonomi juga. Jadi ada yang di PHK, kemudian dengan diberlakukannya PPKM ini kesulitan untuk mencari nafkah dan sebagainya. Oleh karenanya membantu pemerintah juga kita dalam rangka pemulihan perekonomian. Demikian. Oke, terima kasih Pak Panglima. Mungkin ini karena hari ini Kostrat juga dibantu oleh FastLab. Mungkin kita juga mau mendengarkan FastLab itu apa saja dan siapa FastLab. Mungkin silakan Pak Santoso. Iya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Kesempatan ini kami bangga dan senang sekali bisa membantu masyarakat bersama Kostrat, sebab menurut saya Kostrat sangat strategis
karena dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa dan membanggakan kami semua, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bapak Panglima, Pak Dudung untuk bisa membantu Bapak dan support Bapak. Harapan kami mungkin sama dengan Bapak, visinya kami mungkin juga sama seperti Bapak, yaitu memerangi yang namanya COVID di Indonesia. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum siap, ya, khususnya belum divaksin, sehingga masyarakat sangat rentan dengan yang namanya COVID itu sendiri. Karena itu program yang Bapak buat dengan melakukan vaksinasi sebanyak 20.000 ya, Bapak ya, 20.000 itu sangat-sangat membantu masyarakat. Oleh karena itu saya bersama tim kami saat ini siap untuk membantu Bapak dimanapun dan kapanpun. Teman-teman yang lain yang masih belum vaksin, segera ke 5 titik vaksinasi yang sudah disiapkan oleh Kostrad yang sangat strategis. Ada di Serpong dan ada di Cilangkap, ada beberapa titik yang tadi sudah disiapkan oleh Panglima, sehingga kita sama-sama bisa menjadi lebih kuat ya terhadap virus COVID-19. Saya mau tanya ke Pak Panglima lagi, ini Pak, sedikit. Kan kita melihat masyarakat ini masih agak susah untuk melakukan vaksin. Sementara kita lihat pemerintah Indonesia cukup gencar, hampir beberapa titik bahkan beberapa komunitas ini melakukan vaksin. Mungkin ada pesan-pesan Pak bagaimana bahwa ini sebenarnya sudah menjadi gaya hidup yang harus kita lakukan, mengikuti proses vaksin ini, karena kita bisa melihat ya Pak, baru-baru ini banyak berita-berita yang tidak percaya COVID, bahwa vaksin itu pembunuhan massal. Mungkin dari segi kebijakan strategis militer nih Bapak bisa menyampaikan, pasti Bapak lebih paham dari strategis kemiliteran. Silakan Pak. Terima kasih. Ya memang dengan vaksin maka itu kita akan mendapat kekebalan di dalam tubuh dari adanya virus COVID-19. Oleh karenanya kesadaran masyarakat ini sangat diperlukan sekali. Yakini bahwa pemerintah kita yang mengadakan vaksin itu sudah jelas halal, sudah jelas terjamin, dan melalui riset tentunya. Vaksin yang didatangkan dari luar itu sebelum dioperasionalkan atau diberikan kepada masyarakat Indonesia, dia harus melalui ke Bio Farma dulu di Bandung. Itu diuji dulu, kemudian setelah patennya itu sudah didapat, kemudian diyakini bahwa itu akan bermanfaat kepada tubuh manusia, maka itu baru boleh dikasihkan ke masyarakat. Jadi tidak serta-merta vaksin itu datang langsung didistribusikan, langsung kemudian kita suntikan, tidak. Itu harus melalui ke Bandung dulu, ke Bio Farma dulu, dicek dulu bagaimana halalnya, bagaimana kemudian fungsinya, bagaimana kemudian dampaknya seperti apa. Ya saya menghimbau kepada masyarakat, yakinilah bahwa itu program pemerintah untuk mensehatkan masyarakat Indonesia. Jadi jangan termakan isu-isu yang tidak benar, karena justru itu nanti akan memancing gejolak-gejolak yang nantinya akan menimbulkan situasi yang tidak baik. Jadi yakini bahwa itu program pemerintah yang untuk mensehatkan masyarakat, sehingga kalau kita yakin dengan itu, insya Allah Indonesia akan selalu sehat. Jadi pemerintah itu seperti orang tuanya masyarakat ya Pak. Betul. Berarti mereka sebenarnya mau membuat kita sehat loh, bukannya untuk membuat memusnahkan masyarakat Indonesia. Oke, kayaknya terima kasih, segitu saja. Terima kasih Pak Panglima, Dr. Widya, Pak Santoso dan Pak Erlin. Terima kasih waktunya. Oke, salam teman-teman Krida dari masyarakat Indonesia. Jaga kesehatan terus, patuhi protokol kesehatan ya, 5M. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan, kemudian kurangi mobilitas, dan selalu jaga kesehatan ya. Stay safe everyone, stay healthy. See you.